Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Zahida Aina Hawa. Di sini aku dan 3 orang temanku bakal ngejelasin ke kalian semua apa itu IoT, apa sih manfaat IoT, apa saja komponen IoT, dan juga bagaimana penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke manfaat IoT, ada baiknya kita harus tahu dulu nih, apa sih Internet of Things itu? Nah, secara singkat, Internet of Things merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda fisik di sekitar kita itu terhubung ke dalam jaringan internet melalui yang namanya sensor. Nah, Internet of Things ini ditemukan oleh Kevin Ashton pada tahun 1999, teman-teman. Nah, Internet of Things atau IoT ini sudah mulai dikembangkan, bahkan saat ini sudah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari kita loh. Kira-kira apa aja sih manfaat IoT dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita dengar penjelasannya dari teman kita, Amelia. Baik, terima kasih Zahida atas penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Adistia. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari Internet of Things. Nah, manfaat yang pertama, membuat proses konektivitas menjadi lebih praktis. Melalui Internet of Things, proses konektivitas akan dilakukan secara lebih cepat karena tidak menggunakan kabel. Selain itu, IoT juga menggunakan teknologi pintar yang dapat memudahkan segala macam pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas dalam pekerjaan, entah itu di perusahaan ataupun bidang bisnis lainnya. Dan yang ketiga, IoT ini memiliki fitur yang bisa mengamankan data-data dari gadget kita dan membuat data-data kita sulit untuk diretas oleh hacker. Yang terakhir, IoT ini bisa mengembangkan aset secara real time dan juga efisien. Nah, itu dia manfaat-manfaat dari Internet of Things. Setelah ini rekan saya Nabila akan menjelaskan tentang contoh penerapan IoT di kehidupan sehari-hari. Halo, saya Ahmad Rizal Fahroni. Di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja sih yang ada dalam IoT dan bagaimana cara kerjanya. Oke, baik. Sebenarnya jumlah komponen dalam IoT bisa sangat bervariasi dan tergantung dari penggunanya. Namun secara mendasar, untuk memastikan sebuah ekosistem dalam IoT bisa berfungsi dengan baik, setidaknya ada 4 komponen utama, yakni yang pertama, komponen sensor dan komponen aktuator. Komponen sensor berfungsi menangkap data menit di lingkungan sekitar, yang mana komponen sensor ini mampu menangkap perubahan sekecil apapun di lingkungan sekitarnya. Hal ini memungkinkan perangkat IoT dapat memproses data yang relevan dan real time. Contoh-contoh komponen sensor yang bisa kita temui yakni GPS tracker, sensor udara, sensor suhu, sensor suara, dan masih banyak lain. Sementara itu, komponen aktuator berfungsi sebagai kaki tangan dalam perangkat IoT atau ekosistem IoT. Komponen aktuator akan menerima sebuah sinyal atau perintah dari komponen sensor yang mana nantinya akan dikonversi ke sebuah respon tindakan. Sebagai contoh, komponen aktuator dapat mengontrol pemanasan atau pendinginan suhu di dalam AC pintar kita. Nah, ketika komponen sensor menangkap bahwa ada seseorang telah keluar dari sebuah ruangan, maka komponen aktuator akan dipicu untuk mematikan aliran atau memutuskan aliran di dalam AC tersebut. Nah, jadi seperti itu. Kedua, konektivitas atau jaringan. Data yang telah didapat dari komponen sensor tadi akan dikirimkan ke sebuah cloud infrastructure. Nah, pengiriman data ke cloud infrastructure ini memerlukan sebuah jembatan. Jembatan inilah biasa kita sebut jaringan atau koneksi. Nah, ada beberapa opsi yang sering kita jumpai, yakni jaringan seluler, jaringan wifi, satelit, WAN, LAN, dan lain-lain. Yang ketiga, data manajemen atau pemrosesan data. Data yang telah dikirimkan menuju cloud infrastructure tadi akan diolah oleh sebuah software. Nah, pemrosesan data ini bisa sederhana memindai suhu yang ada di sebuah ruangan hingga memindai sebuah objek yang ada dalam video melalui visi komputer. Nah, dalam pemrosesan data ini bisa saja berhubungan atau melibatkan manusia atau sepenuhnya diproses oleh artificial intelligence atau AI. Dan yang terakhir, user interface atau UI. Data yang telah diproses tadi memerlukan sebuah tampilan agar dapat kita pahami semua.
Nah, disinilah peran dari user interface atau UI. UI sendiri biasanya ditampilkan di sebuah perangkat device seperti smartphone, laptop, tablet, dan PC. Selain sebagai penampil informasi, UI sendiri juga berfungsi untuk berinteraksi atau mengontrol perangkat IoT yang terhubung dengan objek. Nah, gimana? Sekarang udah paham kan? Baik, selanjutnya teman saya akan menjelaskan contoh-contoh penggunaan IoT yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nabila akan melanjutkan penjelasan mengenai IoT di kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali penerapannya, tapi saya akan menjelaskan 3 di antaranya. Yang pertama ada dalam pertanian, yang dimana sistem mengumpulkan data dari suhu, curah hujan, dan lain-lain dalam sistem otomatis. Yang kedua dalam transportasi, yang dimana melakukan sistem autopilot di pesawat dan juga ada tentang mobil pintar. Nah, yang terakhir ini biasa dilakukan atau digunakan oleh kita semuanya loh. Salah satunya adalah dari lampu pintar, yang mana kita bisa mengatur dari handphone saja yang menyambung dari WiFi ke lampu. Seperti contoh, nah, kita bisa mengubah lampu seperti kecerahan dan warna lampu sesuka hati kita. Sekian dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.